Selamat sore kawan-kawan. Kami dari kuasa hukum Yahya Huta Barat dan Ibu Nur Indah dalam kapasitasnya saat ini sebagai saksi. Saat ini Ike Farida memasuki sidang yang kelima, di mana jaksa mengajukan diantaranya 4 mantan kuasa hukum Ike Farida. Hanya kami di sini ingin menerangkan mengenai posisi saudara Yahya dan Nur Indah. Yahya sendiri adalah kuasa hukum di masa sampai banding ya? Ya. Banding. Setelah banding, dia sudah tidak kuasa, artinya seharusnya Yahya semenjak tugasnya selesai mengajukan banding dan putusannya sudah selesai, tugas sebagai seorang kuasa hukum setelah selesai. Kemudian terkait Ibu Nur Indah itu masuk menjadi kuasa di proses PK, peninjauan kembali, di mana Ibu Nur Indah ini adalah juga karyawan dari Bu Ike Farida, karyawan yang baru 1 bulan bekerja di kantor Farida Law Office. Artinya memang dia belum mengetahui banyak. Perlu kami informasikan juga dalam kuasa PK itu ada satu lagi kuasa hukumnya, saudara Putri yang lebih senior, yang lebih lama bekerja di Farida. Artinya Putri ini juga sudah mengetahui banyak hal-hal tentang perkara ini dibanding dengan Ibu Nur Indah, ya kan? Kemudian Nur Indah berdasarkan perintah dari kliennya pada saat itu, yaitu Ibu Farida, untuk mencari bukti, mengumpulkan bukti, kemudian mendraft memori peninjauan kembali, dan semua draft itu pasti atas persetujuan Ibu Farida. Karena ini perlu diketahui juga, Ibu Farida ini kan dokter, tingkat ketelitiannya sangat teliti beliau. Jadi segala sesuatu, baik itu daftar bukti, memori PK, itu pasti persetujuan dari Ibu Ike Farida. Nah, kasus ini bergulir ketika Ibu Nur Indah selaku kuasa hukum dan menjalankan perintah dari atasannya pada saat itu. Atasannya dalam arti ini adalah Bu Ike Farida, untuk mengajukan memori peninjauan kembali dan sumpah novum, di mana sumpah novum ini pada intinya menyatakan bahwa bukti-bukti itu belum pernah diajukan. Nah, posisi di sini Nur Indah sama sekali belum mengetahui materi pokok perkara, karena itu tadi dia baru 1 bulan bekerja. Atas perintah Farida, saudara Ibu Nur Indah akhirnya mengajukan atau mengangkat sumpah atas perintah Bu Farida dan atas kuasa Bu Farida. Di dalam berita acara pengambilan sumpah pun jelas tertera ya, tertera bahwa atas kuasa. Jadi dia bertindak atas kuasa, bukan untuk dirinya. Nah, bergulirlah perkara ini, PK akhirnya akhirnya PK ini dimenangkan oleh Ibu Farida selaku pemohon PK. Artinya di sini yang kami tekankan adalah yang memiliki kepentingan itu Ibu Farida dalam perkara ini, bukan saudara Nur Indah selaku kuasa. Dan setelah putusan PK itu menang, Bu Farida pun melakukan upaya eksekusi kalau nggak salah ya, upaya eksekusi. Dan atas upaya eksekusi itu Ibu Farida telah diserahkan kunci apartemen. Artinya di sini apa? Di sini Ibu Farida menerima putusan PK itu gitu loh, menyadari putusan PK itu. Jadi jangan sekarang Bu Farida melempar bola, melempar badan seolah-olah dia tidak tahu akan sumpah novum itu gitu loh. Ini kan hal yang nggak bertanggung jawab sebagai seorang bos menurut kami ya. Di satu sisi dia menerima putusan PK itu, tapi di satu sisi dia tidak mengakui bahwa ada sumpah novum itu. Ini kan hal yang aneh, hal yang kontradiktif. Kurang lebih itu, mungkin ada yang tambahkan kawan-kawan? Ya, sedikit boleh saya tambahin kepada Nur Indah. Dalam posisi di sini karena Nur Indah adalah anak buah yang istilahnya kelangsungan yang menerima gaji, artinya menerima kelangsungan hidupnya itu tergantung kepada Ibu Ike. Dia tidak ada kemampuan untuk menolak perintahnya, meskipun kliennya itu Ibu Ike. Di dalam posisi sini, Ibu Ike adalah klien sekaligus dia adalah bos dan pemilik kantor yang mengajukan PK. Sehingga apapun perintah dari Ibu Ike Farida kepada Nur wajib dipenuhi.
Sehingga dengan demikian bukti-bukti yang diserahkan di dalam novum tersebut yang disumpahnya saudara Nurinda itu adalah bukti yang diserahkan oleh Ibu Ike. Itu kan dokumen-dokumen pribadi. Kayak ada akta perkawinan, itu kan dokumen pribadi. Berarti artinya kan bukan Nurinda yang menemukan. Nurinda itu menerima dari Ibu Ike Farida, itu intinya. Jadi sehingga demikian jangan dibolak-balik saudara Nurinda yang menerima, yang mencari bukti. Bukan, Nurinda tidak mencari bukti, tapi Nurinda menerima bukti tersebut. Dan dalam posisi 1 bulan dia kan nggak tahu bahwa ada bukti itu sudah diajukan di tingkat persidangan sebelumnya. Dia tidak tahu itu. Seharusnya di sini yang sekali kami tekankan, Ibu Ike Farida sebagai advokat senior sudah mengetahui kalau PK itu harus novum baru yang belum pernah dibuktikan. Seharusnya dia memberitahukan kepada Nurinda, ini tidak bisa jadikan novum, ini harus disingkirkan dari novum. Tapi kenapa Ibu Ike menyetujui itu jadi novum? Nah, jadi kami tekan sekali ini, jangan dibolak-balik bahwa dia seakan-akan Ibu Ike ini saya tidak tahu apa-apa. Ingat loh, Bu Ike itu adalah advokat senior, doktor, seorang doktor hukum loh. LLM, lulusan luar negeri. Jadi dia paham hukum acara. Dia bukan seperti Ibu Nurinda yang saya masih lawyer muda. Dia udah paham hukum acara. Jadi dia seharusnya yang membimbing Nurinda, bukan dia yang membiarkan Nurinda berjalan sendiri gitu. Jadi seakan-akan ini Ibu Ike dia ingin mendapat manfaat dari putusan PK, tapi kalau ketika ada sesuatu terjadi terhadap putusan PK itu bukan kesalahan saya, itu kesalahan anak buah. Itu nggak bagus lah bagi kita sebagai seorang bos melemparkan kesalahan ke anak buah. Jadi menurut kami di sini jujur Nurinda itu tidak ada kesalahan apapun sebenarnya, karena dia sebagai menjalankan kuasa dan sebagai bawahan tunduk pada perintah atasan. Itu yang kami sampaikan. Satu lagi tambahan, posisi Nurinda pada saat mengambil sumpah itu adalah sebagai advokat. Kami juga sebagai advokat di sini posisinya. Artinya advokat itu mempunyai hak imunitas di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Pada saat sumpah itu Nurinda adalah menjalankan tugasnya selaku advokat. Maka dari itu seharusnya saudara Nurinda itu dilindungi oleh undang-undang advokat, memiliki hak imunitas. Sekian. Bang, tapi apakah dari pihak Ibu Nurinda sendiri merasa dikambing hitamkan dari perkara kasus Papaus ini? Kalau saya melihat ya dari perkembangan sidang, apalagi tadi kita dengar saksi, memang mereka ada dugaan berusaha mengarahkan, membuang badan, gitu loh. Membuang badan ke Nurinda. Saya tidak pernah bersumpah, yang bersumpah adalah Nurinda. Ini kan suatu tindakan yang nggak fair gitu. Di satu sisi dia menerima keputusan, PK dia menang, dia eksekusi. Tapi di satu sisi dia nggak menghargai proses itu, melempar bola ke si Ibu Nurinda gitu loh. Nggak fair sebagai seorang bos, nggak bertanggung jawab menurut saya ya.